Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Ketika akhir dari alur penghazard, kita sempat diperlihatkan pertarungan antara Doflamingo dengan Smoker, di mana pada saat itu Smoker kalah telak dan tak mampu sedikit pun melukai Doflamingo. Meskipun diketahui bahwa Smoker merupakan pengguna buah iblis Logia, namun ia tak mampu berbuat banyak ketika menghadapi Doflamingo seorang diri. Hal itu tak lepas dari bagaimana haki milik Doflamingo yang levelnya berada di atas Smoker, serta kemampuan buah iblis miliknya yang sangat ia kuasai. Selang beberapa waktu, Doflamingo yang hendak membunuh Smoker sedikit terkejut dengan kehadiran Aokiji di belakangnya. Dengan sekejap Aokiji berhasil membukukan Doflamingo, namun hal itu tak berarti apa-apa, dikarenakan Doflamingo berhasil lolos dari teknik Aokiji tersebut. Nah, kami sempat terpikir bagaimana jika terjadi duel di antara mereka berdua yang merupakan seorang Chibukai dan mantan admiral. Untuk itu, kita akan membahas sedikit teori tentang apa yang akan terjadi jika Doflamingo melakukan pertarungan dengan Aokiji. Apakah Doflamingo mampu mengalahkan sang mantan admiral atau justru ia harus bertekuk lutut mengakui keunggulan Aokiji? Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke pembahasannya. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Seperti yang diketahui, Doflamingo sendiri memiliki kemampuan untuk membuat dirinya tak bisa dikalahkan dengan mudah, baik itu lawan yang tangguh sekalipun. Jelas, untuk hal ini kita semua harus setuju. Namun, admin sendiri berpikir bahwa kemungkinan besar Aokiji akan memenangkan duel tersebut, dikarenakan beberapa faktor tentunya. Namun yang pasti adalah Doflamingo tidak akan kalah dengan cepat. Ia mempunyai kualitas sebagai seorang raja. Selain itu, ketangguhan fisiknya juga tak bisa dianggap remeh. Hal itu sudah terbukti ketika ia menerima serangan bertubi-tubi dari Luffy. Meskipun tubuh bagian dalam miliknya sudah hancur, namun ia masih tetap bisa bertahan lalu bangkit untuk menyerang balik. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pemilik ketiga jenis haki dan terlihat sangat mahir dalam menguasainya, terutama ketika mengendalikan Hosoku Haki, yang mana kita sendiri belum mengetahui apakah Aokiji memiliki kemampuan itu juga. Dari segi haki ini, bisa saja Doflamingo akan lebih unggul, namun kami rasa tidak untuk Bushoku Haki ataupun Kenbunsoku Haki. Ini semua belum bisa terbukti, namun kami berpendapat Aokiji jauh lebih baik menguasai haki tersebut dibandingkan Doflamingo. Di sisi lain, Doflamingo juga diketahui sebagai salah satu pengguna buah iblis yang sudah mencapai level awakening, dan tentu saja ia sudah sangat menguasai teknik berbahaya tersebut. Kekuatan miliknya terasa seperti paket komplit sebagai seorang pengguna buah iblis. Doflamingo mampu menggunakan teknik untuk bermanuver di udara dengan mengaitkan benang miliknya di atas awan dan berjalan di atas benang-benang tersebut. Tentu saja teknik ini akan sangat merepotkan bagi lawannya, tak terkecuali Aokiji sang pengguna es. Ia juga mampu membuat kloningan dirinya sendiri yang berasal dari benang, serta banyak hal lainnya. Kami tak akan mengatakan bahwa Aokiji akan menang dengan mudah ketika Doflamingo mampu meloloskan diri dari es Aokiji. Itu sudah menunjukkan kalau Aokiji tidak akan menyelesaikan pertarungan melawan Doflamingo dengan cepat. Jadi, apabila duel di antara mereka terlaksana, pertarungannya bisa berakhir panjang dan tidak akan instan. Masalahnya adalah, Aokiji terlihat mampu mengatasi seluruh trik atau teknik yang digunakan Doflamingo. Hal itu tak lepas dari Aokiji yang merupakan seorang pengguna Logia. Jelas bahwa Doflamingo tidak akan bisa menjeratnya dengan mudah, terutama karena ada indikasi kalau Kuzan mampu mengkombinasikan tubuh Logianya dengan Kenbunsoku Haki miliknya. Sebagai contoh, ketika perang puncak Marineford, Whitebird pernah mencoba untuk menusuk Kuzan dengan pedangnya. Meski dikatakan serangan tersebut dilapisi oleh haki, namun Kuzan terlihat baik-baik saja setelah serangan tersebut. Hal ini menandakan bahwa ia mampu menggunakan teknik seperti katakuri, di mana ia sudah memprediksi serangan tersebut dan melubangi tubuhnya dengan es sebelum terkena serangan. Kami merasa Aokiji akan mampu menggunakan teknik tersebut untuk menghindari seluruh serangan berlapis haki dari Doflamingo. Meskipun Doflamingo sendiri mampu mengalahkan Smoker dengan mudah, namun level kekuatan Aokiji sudah jelas berbeda. Apakah Doflamingo akan unggul karena menggunakan awakening? Ingat, Aokiji mampu membekukan seluruh permukaan benang sebelum benda tersebut mampu menyentuhnya.
Teknik X Aokiji bisa dibilang adalah salah satu cara termudah untuk mengatasi serangan Awakening Doflamingo. Selain itu, daya tahan tubuh milik Aokiji juga sangat hebat. Hal itu terbukti dari berapa lama dia berduel dengan Akainu. Pertarungan selama 10 hari akan menguras banyak tenaga, apalagi yang lawannya bukanlah seorang sembarangan. Nah, walaupun Doflamingo mampu mengajar Aokiji dengan beberapa serangannya, hal itu tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Selain itu, tampaknya Aokiji juga cenderung menguasai Bushoku Haki level tinggi. Seperti yang kami sebutkan dari awal tadi, Aokiji pasti menguasai Bushoku Haki level tinggi dikarenakan dirinya, Akainu, dan Kizaru mampu menghentikan gelombang kejut yang dahsyat dari serangan Whitebird hanya dengan mengangkat tangan mereka ke depan. Dugaan kami, hal ini mirip seperti prinsip Haki tingkat tinggi Ryo yang mampu menyerang tanpa menyentuh objek. Itu berarti, walaupun Doflamingo mampu mengatasi agar dirinya tak dibekukan oleh Aokiji, ia masih memiliki cara lain untuk menyerang Doflamingo langsung ke organ tubuh dalamnya. Dan juga ada kemungkinan bahwa level Bushoku Haki milik Aokiji sudah berada di atas Doflamingo. Hal ini tidak bisa dipungkiri, mengingat Aokiji sendiri merupakan salah satu prajurit angkatan laut senior yang tentu saja sudah melewati berbagai macam pertarungan dan sudah jelas ia memiliki pengalaman bertarung yang segudang. Kami tidak mengatakan bahwa Doflamingo tidak berpengalaman, hanya saja level pertarungannya jelas berbeda. Mungkin Aokiji sudah banyak berhadapan dengan musuh-musuh kuat dari seluruh lautan. Sementara itu, Doflamingo terlihat sangat nyaman di posisinya sebagai seorang Shichibukai dan raja di Dressrosa. Misalnya, Doflamingo memutuskan untuk melawan Aokiji, kami bisa mengatakan bahwa ia tidak akan bisa menang. Aokiji bukanlah musuh yang seimbang untuk dihadapi oleh Doflamingo. Berdasarkan beberapa poin di atas, Doflamingo mungkin akan mencari banyak cara agar bisa mengulur waktu. Namun, Aokiji punya banyak cara untuk mampu mengalahkannya. Bahkan ketika Doflamingo menghancurkan Panghazard dengan Awakening dan membuatnya menjadi lautan pun, kami rasa itu tidak akan menjadi masalah besar bagi Aokiji. Sebab, ia hanya butuh membuka lautan tersebut sebelum sempat menyentuh air. Kembali lagi, jika duel mereka berlangsung di Panghazard, kami bisa memastikan pertarungan tersebut akan menjadi seru. Namun tetap saja pada akhirnya Aokiji yang akan sukses mengalahkan Doflamingo. Alurnya bisa saja akan seperti Daimon Jozu ketika melawan Aokiji. Jozu sempat memberikan perlawanan kepada Aokiji, bahkan sempat meninju Aokiji hingga mengeluarkan darah. Namun, pada akhirnya Jozu harus kehilangan salah satu lengannya akibat dibunuh oleh Aokiji. Secara level, sepertinya Doflamingo hanya setara dengan Komandan Yonko layaknya Katakuri atau Jack di Beast Pirates. Jadi kami rasa ia belum pantas disetarakan dengan seorang admiral, apalagi sampai harus bertarung 1 lawan 1 dengan admiral tersebut. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa Doflamingo memutuskan untuk pergi dan memilih untuk tidak meladeni Aokiji. Nah, baiklah, itulah tadi pembahasan tentang jika pertarungan Aokiji dengan Doflamingo berlangsung di Panghazard. Namun perlu diingat bahwa ini hanyalah sebuah teori dan pendapat dari admin pribadi, dan tentu saja beberapa informasi dan fakta yang sudah dikumpulkan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat kami ini? Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.